izin memperkenalkan diri, Putri Malaysia 2022-2026. Di sini saya akan mempresentasikan definisi shareholder dan juga stakeholder. Shareholder ini sendiri merupakan pemegang saham di suatu perusahaan, individu atau lembaga yang memiliki saham di perusahaan. Hak-hak dari shareholder ini sendiri memperoleh dividen, memiliki hak suara dalam RUPS, berhak atas aset perusahaan sesuai dengan kepemilikan saham. Untuk teori klasiknya, manajemen perusahaan berfungsi untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari stakeholder. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap jalannya perusahaan dan bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan. Contoh dari stakeholder ini sendiri seperti karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat lokal, pemerintah, serta komunitas dan juga media. Untuk teori dari stakeholder ini sendiri, perusahaan tidak hanya untuk memegang saham, tapi juga harus bisa memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dari saham tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan utama shareholder versus dengan stakeholder. Untuk shareholder sendiri memiliki saham di perusahaan, fokus utamanya keuntungan finansial dan juga terpengaruh langsung oleh kinerja perusahaan. Sedangkan stakeholder ini sendiri tidak harus memiliki saham dan fokus utamanya keberlangsungan reputasi dan tanggung jawab sosial, dapat terpengaruh langsung maupun tidak langsung. Mengapa konsep ini tuh penting di Indonesia? Yang pertama, pastinya untuk mengelola hubungan dengan stakeholder menjadi kunci keberlanjutan perusahaan, budaya, sosial, dan juga lingkungan. Yang kedua, tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang terakhir, perusahaan kini dinilai dari dampak sosial dan lingkungannya, bukan hanya dari kinerja keuangannya. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus PT Inti Indro Rayon Utama, merupakan perusahaan pulp dan juga paper di dekat Danau Toba, mengalami konflik lingkungan dan juga sosial. Untuk stakeholdernya ini masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan juga pemegang saham. Untuk isunya itu pencemaran, deforestasi, dan juga konflik lahan. Untuk pelajaran yang bisa didapat itu pentingnya keterlibatan stakeholder dari sejak awal. Sedangkan di PT Inti Indro Rayon Utama ini dia itu tidak melibatkan stakeholder sejak awal. Jadi mereka memiliki konflik antara pemerintah daerah dan juga pemegang saham serta masyarakat lokal. Studi kasus yang kedua yaitu PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA. Kasusnya tata kelola tentang perusahaan yang buruk, kurangnya transparansi berdampak pada nilai saham dan juga kepercayaan publik yang rendah. Untuk shareholder terkena kerugian besar. Stakeholders lainnya seperti karyawan dan juga pemasok juga ikut terdampak. Pelajarannya itu pentingnya transparansi dari akuntabilitas di sebuah perusahaan. Untuk tantangan dan rekomendasi bagi Indonesia, tantangannya budaya bisnis keluarga, konflik kepentingannya, regulasinya lemah. Dan untuk rekomendasinya, Indonesia bisa melakukan pendekatan berimbangan antara shareholder dan juga stakeholder. Dan yang kedua, regulator memperkuat pengawasan GCG. Dan yang ketiga, keterlibatan aktif dari stakeholder. Dan untuk manfaatnya, reputasi akan lebih baik, risiko penurun, dan nilai jangka panjangnya akan meningkat. Dan untuk kesimpulannya dari shareholder dan juga stakeholder yang ada di Indonesia, ini tuh berbeda, namun saling terkait. Dan di Indonesia, pendekatan berbasis stakeholder penting untuk berkelanjutan. Studi kasus menunjukkan risiko besar jika shareholder diabaikan, serta pendekatan seimbang membawa nilai jangka panjang. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.